Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, saudara-saudara. Ya, satu saat kita juga akan dapat berkumpul. Saat ini kita masih harus di rumah lebih dulu. Tapi tidak mengapa, meski di rumah Tuhan hadir dan lebih dahsyat, luar biasa. Saudara-saudara, sebentar ada pengorapan, ada doa. Sebelumnya saya mau mendasari dalam renungan firman Tuhan untuk memberikan pengurapan sebentar, baik untuk saya sendiri maupun untuk saudara yang sekarang ada di mana saja berada, tapi di rumah atau di mana saya tidak tahu. Tapi mari kita membuka kitab suci kita yang terdapat di dalam Yeremia 17. Saya baca ayat 7 saja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada kata mengandalkan Tuhan, itu tema saya. Mengandalkan Tuhan, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Berkat di sini bicara mengenai pemberian Tuhan yang baik, ya, baik untuk saudara maupun untuk saya. Mungkin berkat itu berupa berkat kesehatan, ekonomi, keluarga, rumah tangga kita diberkati, tentu yang terbaik, ya, yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena sekarang ini kondisi seperti ini, siapa yang ingin kau andalkan? Manusia nggak mungkin. Tapi saudara dan saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang sekarang saudara, bagaimana implementasinya daripada mengandalkan itu, bagaimana pengertiannya? Apa kita diam saja begitu, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa? Mari kita lebat lebih jauh di dalam Alkitab kita, kitab suci kita, saudara, ya. Kita baca di dalam Wahyu, ya, Wahyu pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. Ya, Wahyu 3 ayat 8. Ini pengertian saudara, ya. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku, Tuhan ini ya, telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Ini saudara-saudara, pengertian kita mengandalkan Tuhan ada di sini, ya. Tuhan mengerti betul akan apa yang kita kerjakan, saudara. Tuhan mengawasi loh apa yang kita kerjakan dalam pelayanan saya di HDM. Tuhan melihat, ya. Dan kalau Tuhan sudah melihat, ya, Tuhan bahkan mengatakan, melihat seperti ini, saudara-saudara, sehingga aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau, ya, kita melakukan sesuatu yang dilihat Tuhan pekerjaan itu baik dan berkenan di hatinya, Tuhan mengatakan akan buka pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu apa, saudara? Tadi saya lanjutkan, pintu berkat. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat keluarga, rumah tangga. Pemberian Tuhan yang terbaik ini dicurahkan, diberkatkan, diberikan kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan Tuhan juga tahu, saudara. Ini saudara-saudara yang mau saya sampaikan. Mengandalkan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kita ada pengakuan.
ada pengakuan bahwa kekuatan kita ini kecil. Maka itu saudara-saudara, kita butuh Tuhan yang begitu besar dan kuat. Ya, kita mengandalkan Tuhan, mengakui keberadaan kita sendiri, bahwa kita ini memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Ya, energi kita ini terbatas, saudara. Maka itu Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada akan ada yang menutupnya. Ini yang pertama, mengakui bahwa diri kita kecil, Tuhan itu yang besar. Ya. Kedua, saudara-saudara, dikatakan meskipun kekuatan kita ini kecil, energi kita ini tidak seberapa, Tuhan mengatakan, aku tahu, namun engkau menuruti firman-Ku, menuruti firman-Nya Tuhan yang ada. Tercatat di sini yang kita dengar-dengaran langsung, saudara-saudara, kita mengakui bahwa Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, meskipun engkau kecil, kekuatanmu tidak seberapa, tapi Tuhan tahu persis. Ya, kita diajarkan untuk kita itu taat, saudara. Menuruti firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang mentaati Tuhan, mentaati perintahnya meskipun itu sulit. Meskipun itu sulit, mau. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah dikatakan, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal nama Tuhan. Ya. Jadi harus ada pengakuan benar-benar, saudara. Harus setia, loyal kepada Tuhan. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Dengan cara apa? Di kondisi seperti ini, ada orang yang keluar lari, coba mencari pertolongan, mencari Tuhan, ilah yang lain. Tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan dikatakan, aku tahu engkau tidak menyangkal namaku. Apapun yang terjadi, saudara, jangan menyangkai namanya. Karena dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Ada 3 hal, saudara-saudara, supaya saudara kerjakan sebelum ada pengurapan nanti. Tujuannya pengurapan harus memampukan saya dan saudara supaya dapat melakukan ini semua apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tanpa ini, saudara dan saya tidak mungkin, yaitu dengan Roh Kudus, dengan kuasanya yang sudah dicurahkan, dan itu lewat pengurapan saudara, sudah dikuatkan, dimampukan, sehingga saudara dapat memenangkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah mengakui, ya, kekuatan kita tidak seberapa, maka itu kita butuh Roh Kudus. Yang kedua, menuruti perkataannya, firman-Nya, ya, baik yang tercatat maupun kita dengar-dengaran, menuruti, mentaati, meskipun itu sulit, tapi dengan Roh Kudus kita dimampukan. Yang ketiga, tidak menyangkal. Dengan Roh Kudus, saudara, apapun yang terjadi, kita tidak akan menyangkal. Kita tidak akan menyangkal. Kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa-dosa kita, sudah ditebus olehnya, dan Dia hidup, dan Dia tetap hidup. Dia itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebentar ada pengurapan supaya Roh Kudus memampukan saudara melakukan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang disebut mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan diberkati, berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat keluarga, rumah tangga, luar biasa. Karena Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan apa yang ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Ya, ada pengakuan, saudara. Jangan ada kesombongan. Kita ini kecil, tapi oleh Roh Kudus kita dibuat kuat dan akhirnya menang. Kita mampu menaati firman-Nya.
dan kita tidak akan menyangkal namanya. Nama di atas segala nama. Dia berkuasa berdaulat, dan kuasanya sekarang akan bekerja. Saya akan memberikan pengurapan saudara. Sekarang apa yang saudara sedang gumulkan saat ini, siapa yang kau andalkan? Siapa yang kau andalkan saat ini? Kecuali Tuhan. Dia sumber berkat. Ia dapat menyembuhkan sakitmu. Kesehatanmu yang lemah akan dikuatkan. Dia sanggup melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan, yang mustahil, dia buat jadi bisa. Jadi tidak mustahil. Saudara, dikatakan di tengah-tengah ini kita tetap taat. Tetap taat. Dalam situasi seperti itu tetap taat. Saudara, itu mengandalkan Tuhan. Tetap percaya. Dengar-dengaran dengan dia. Yang ketiga, saudara dan saya tidak menyangkali namanya. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus. Ini minyak, saudara. Minyak biasa. Minyak biasa. Mari kita doakan minyak ini untuk saudara dan saya. Semua yang mendengar, mengikuti acara ini. Ayo siapkan minyakmu. Bapa yang di surga. Ini yang bawa minyak. Demikian juga minyak yang dibawa oleh jemaatmu pada saat ini. Minyak ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga minyak menjadi kudus. Supaya Roh Kudus yang bekerja atas minyak. Roh Kudus yang bekerja atas minyak akan mendatangkan kelegaan, kebaikan bagi yang memakainya. Mari saudara, kita pakai apa yang saudara butuhkan. Saudara butuh kesehatan. Saudara butuh kesehatan. Saudara butuh terobosan ekonomi. Saudara perlu kekuatan yang semakin lama semakin kuat, baru terus, sehingga kita tidak menyangkali namanya. Ini minyak, saudara. Ini minyak. Ada minyak. Saudara silakan, saudara, apa kebutuhanmu? Entah engkau sakit apa saja. Sakit apa saja. Tumpangan tanganmu nanti dan urapkan itu atasmu. Sesuai kebutuhanmu, yang mana yang sakit silakan pakai doa profetik, saudara. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo katakan, saya perintahkan. Ayo usir sakitmu. Usir sakitmu. Yang sudah sehat semakin sehat, dikuatkan. Ayo, saudara-saudara. Ekonominya yang lemah ada terobosan yang luar biasa, keajaiban ada di tangannya. Dia mampu melakukan sesuatu yang saudara anggap sulit pada saat ini, tapi bagi dia mudah. Ekonomimu lagi masalah, ada hutang piutang. Saudara ingin menjual aset-aset yang belum laku, sebutkan nama aset-aset itu. Saya katakan doa profetik, saudara-saudara. Terobosan iman, terobosan doa ini, saudara. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, saudara makin dikuatkan sehingga saudara tidak akan menyangkal namanya. Ayo katakan itu. Katakan. Ayo katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan. Demikian juga saya alirkan oleh Roh Kudus yang berlimpah-limpah atasku dengan energinya yang begitu kuat dan besar. Berembuslah Roh Kudus atas umatku ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakitmu, apa yang sudah kau sebut, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk keluarga, untuk hadetolan, sekarang ini juga penyakitmu sudah diangkatnya dan dipulihkan engkau, dan engkau semakin disehatkan, kuat, sehat, pulih kesehatanmu, disembuhkan engkau dari sakitmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ekonomimu, engkau diberkati ekonomimu, engkau akan diberi jalan keluar luar biasa. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya sehingga saudara yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi kuat dan tidak menyangkal namanya. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipuji, yang dipuja. Haleluya, puji Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, engkau yang akan menyatakan kuasamu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, puji Tuhan, amin. Ku nyanyi haleluya.